setiap hari kalian harus semangat. Ini kan sudah siang ya. Nah, kalau siang itu kan biasanya kan lemes seperti itu ya. Supaya kita semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sudah menayangkan ini ya bedanya. Kita akan belajar tentang asam basa lebih lagi di sifat-sifat dan penerapan dari asam dan basa. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran, di mana kurikulum merdeka ini kita harus mengerti capaian pembelajarannya. Sudah Bu Zia cantumkan di situ. Ini Bu Zia ada beberapa gambar dari gambar dan anak ya. Gambar yang paling kanannya Bu Zia, ya paling kanan ini ada gambar apa anak? Semangat sekali ya. Yang tenang. Orang yang gigi. Kemudian yang paling kiri sendiri gambar apa? Kira-kira apa tujuan dari menggosok gigi? Supaya tidak bau ada lagi. Bersih ada lagi. Sudah. Supaya giginya tetap putih. Ya putih keluar boleh ya. Intinya tujuannya sama untuk membersihkan mulut. Kenapa kita harus menggosok dengan pasta gigi? Apa alasannya? Silakan Dinita. Karena saat kita bangun tidur atau setelah mengonsumsi makanan, sifat dari mulut kita adalah asam. Oke, berarti saat kita bangun tidur, setelah makan, itu harus setelah kita punya sesuatu, pasti akan memproduksi sesuatu yang bersifat asam. Oleh karena itu, kita harus menggosoknya menggunakan apa? Pasta gigi. Benar sekali. Terima kasih untuk Mbak Dinita. Selanjutnya, nah ini ada pengertian dari asam. Kira-kira apa asam? Ya silahkan nak. Asam adalah zat senyawa yang menyebabkan rasa asam pada berbagai materi. Oke, berarti ada rasa apa di situ? Di sini sudah ada beberapa gambar buah. Ada apa namanya keberadaan asam pada buah-buahan. Yang pertama ada buah apa itu nak? Jeruk. Asam sitrat itu terdapat pada buah jeruk dan buah merah. Selanjutnya ada gambar apa itu anak? Nah, asam apa sih yang ada pada buah apel? Di situ adalah asam malat. Kemudian ada asam tartrat. Terdapat pada buah apa itu nak? Anggur. Yang saya lanjutkan ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengerjakan soal berbasis peningkatan kemampuan analisis. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan di hadapan peserta didik mampu memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama masalah asam lambung, menggunakan penerapan konsep asam basa. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan percobaan, peserta didik dapat menganalisis penggunaan obat antasida yang paling efektif untuk menyamakan kadar pH dari asam lambung. Jadi hari ini kita mau ngapain? Praktek. Benar sekali. Setelah praktek, nanti kita akan melakukan tes untuk mengetahui kalian itu kemampuan analisisnya sudah meningkat atau belum ya. Selanjutnya yakni penilaian yang akan Buzia lakukan. Ada 3 penilaian. Yang pertama, afektif atau penilaian sikap ya, yang ngantuk, yang nggak aktif, apalagi siang-siang dini habis istirahat, habis makan biasanya kan ngantuk ya. Supaya nggak ngantuk, kalian harus semangat karena sikap kalian dapat penilaian dari Buzia. Kemudian kognitif atau pengetahuan itu Buzia nilai dari apa? Dari nilai post-test dan pretest tadi. Selanjutnya adalah psikomotor yang Buzia ambil dari nilai praktek dan nilai presentasi. Selanjutnya ke orientasi masalah. Nah, Buzia memberikan gambar ini. Ada gambar apa nak? Orang sakit perut, memang perutnya ya di situ sakit. Nah
sudah membagikan KPD dan bank ajar, di situ Bu Zia juga memberikan link dari Google Drive. Silahkan kalian buka, bisa di-scan juga di situ. Sudah ya, paham ya? Sudah tahu caranya kan ya? Biasanya kita lakukan seperti itu ya. Selanjutnya adalah tentang penyelidikan. Nah, sekarang silahkan kalian buka LKPD-nya untuk pertanyaan percobaan dari kelompok 1. Kira-kira apa tak pertanyaan percobaannya? Kelompok yang lain tidak tolong diperhatikan ya. Pertanyaan percobaan dari kelompok 1 kira-kira apakah sama dengan kalian ya? Silakan. Oke, tunggu. Apakah antara sifat bisa menormalkan dari pH asam lambung sebagaimana normalnya pH asam lambung semula yakni 1,5 sampai 0,5. Kira-kira ada tambahan dari kelompok yang lain atau ada perbedaan yang silakan kelompok 2. Dari berbagai merek obat antasida, efektif untuk menormalkan kembali pH asam lambung. Oke, kira-kira kan tadi pertanyaannya sama ya. Silakan kelompok 4, kelompoknya Helen, menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Obat antasida dapat menormalkan asam lambung karena obat antasida bersifat basa, sedangkan asam lambung bersifat asam. Sudah sama semua ya? Oke. Karena sudah melakukan, sudah mengisi ada di LKPD, sekarang silakan kalian mengambil alat dan bakunya. Dimulai dari kelompok 1 dulu yang tidak berbut. Silakan lakukan percobaannya sesuai dengan mata kerja yang sudah kalian susun ya. Paham? Hasilnya nanti ditulis di hasil pengamatan. Tulis sesuai dengan yang kalian peroleh. Paham? Mari tanya, dikit dulu. Yakin lucu ini kalau kedua kali. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan sifat lambung. Bahan 1 ml HCI, HCM nah itu. 0,1 M, pelamuran 1. Setelah dicampur, tiga waktu yang dibutuhkan 2 menit. 2. Sifat mililiter Ahmadin, mula-mula 9 setelah dicampur, 3 waktu yang dibutuhkan 3 menit 56 detik. 3. 5 mililiter Benmoxid, mula-mula 8 setelah dicampur, 3 waktu yang dibutuhkan 3 menit. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa obat antasida yang paling efektif adalah Armadin, kemudian Santadin, kemudian Benmoxid. Hal ini dikarenakan nilai pH mula-mula dari Armadin lebih besar daripada Santadin dan Benmoxid. Baik, berarti yang lebih cepat tadi apa? Admasif. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Menganalisis proses pemecahan masalah. Nah, sekarang Buzia tanya ke kalian, kira-kira pada pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Lebih suka praktek atau teori? Mengantuk apa enggak kalau siang-siang gini? Oke. Tadi kalian pada saat melakukan proses pemecahan masalah menggunakan literasi atau tidak? Melakukan literasi atau tidak? Literasi. Oke, melakukan literasi ya. Tadi masalahnya kalian peroleh dari apa? Fenomena atau dari mana? Fenomena. Dari fenomena. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa, Nak? Silakan yang bisa menyimpulkan angkat tangan. Masalahnya seperti ini ya, hanya saja berbeda di waktunya, gitu kan ya. Tapi hasilnya sama. Berarti di sini dapat disimpulkan semakin basah sifat suatu obat antasida, maka semakin cepat dia dalam menormalkan kembali pH asam lambung.
Jadi obat antasida dapat menormalkan kembali asam lambung. Yang pertama. Kesimpulan kedua yang paling efektif adalah nasi. Nah, sekarang poste, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing di sudah dapat soalnya, beri waktu pengerjaannya selama 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Memberikan penghargaan atas kelompok yang sudah aktif pada hari ini. Nah, menurut kalian kelompok mana yang paling aktif? Oke, kelompok yang paling aktif adalah kelompok 2. Silakan. Pertemuan selanjutnya energi dan perubahannya, ya. Jadi minggu depan kita akan membahas masalah tentang energi dan perubahannya seperti apa, tentang eksokrins dan endokrin. Ya, oke, sudah paham sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Dari yang paham semua ya? Siap semua? Siap. Semangat sekali. Oke, demikian pada pertemuan hari ini. Bu Zia ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian sudah aktif, sudah semangat di siang hari pada pembelajaran kali ini. Ya, sebelum pembelajarannya ditutup, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dibimbing berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas.